Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Semua siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Billahi minasy
Udah dapat semua ya materinya? Semuanya, hari ini kita mau bahas tentang materi apa? Objek kajian dan cabang-cabang sosiologi. Nah, namanya ilmu pasti itu ada objek kajiannya. Kalau biologi apa? Objeknya apa? Hidup. Tapi kalau misalnya geografi apa objek kajiannya? Kemudian gitu ya, itu geografi. Tapi kalau misalnya sosiologi apa? Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian dari sosiologi dan juga ciri-ciri dari sosiologi. Hari ini kita bahas tentang objek kajian dan juga cabang-cabang sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui model pembelajaran based learning dengan kegiatan diskusi kelompok dan literasi diharapkan peserta didik mampu memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis, analitis, kreatif, dan solutif dalam mengkaji masyarakat. Ini adalah tujuan pembelajaran keseluruhannya untuk capaian pembelajaran. Nah, ini apa itu objek kajian sosiologi? Nah, di sini kita udah belajar tentang sosiologi. Apa sosiologi kemarin? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, kemudian semua hal yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu interaksi, tradisi, ataupun budaya, itu berkaitan dengan sosiologi. Kemudian objek kajian sosiologi itu ada dua, ada objek material dan objek formal. Nah, yang pertama adalah objek material. Silakan dibaca. Saya membaca. Oke, silakan. 1. Objek material. Sesuai namanya, objek material dalam kajian sosiologi adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material ini dapat berupa aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik berupa benda seperti mobil, motor, kasar, sekolah, uang, ponsel, dan lain-lain. Sedangkan aspek non-fisik berupa gagasan seperti ide, bahasa, aturan, tradisi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Atas nama siapa? Sapa. Oke, terima kasih Safa. Kasih tepuk tangan Safa. Oke, jadi objek material adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik dan non-fisik. Coba kita perhatiin yang ada di sekolah ini, kira-kira yang objek material fisik seperti apa? Meja,
Contohnya, Riza pergi ke pasar membeli sayur kol, tentunya dengan protokol kesehatan. Pasar dan uang pada contoh tersebut masuk ke dalam aspek fisik, sedangkan protokol kesehatan selaku peraturan masuk ke dalam aspek fisik. Kalau di kelas tadi apa? Meja, kursi, itu masuk ke aspek fisik. Tapi kalau yang non fisik, aturan yang ada di kelas, itu masuknya ke non fisik. Oke, selanjutnya ada objek formal. Objek formal apa? Ada yang mau baca? Dimas silakan. Objek formal dalam kajian sosiologi adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Simpelnya, objek material adalah gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Sedangkan pada objek formal kita nggak cuma merasakan tapi juga berinteraksi secara Oke, jadi intinya apa dari objek formal? Jadi kalau objek formal itu adalah interaksi sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Contohnya seperti apa? Oke, teleponan itu masuk ke objek formal. Kalau di kelas ini contohnya seperti apa? Ngobrol. Ngobrol, betul, itu masuk ke dalam objek formal. Nih, interaksi yang kita lakukan di antara guru dengan murid ini masuknya ke objek Formal. Kira-kira apa lagi ya yang ada di sekolahan yang berkaitan dengan objek formal? Diskusi. Diskusi, bagus, masuk. Upacara masuk, apa lagi ya? Berdoa, masuk, apa lagi? Berdebat, masuk. Nah, itu berdebat. Nah, gimana juga masuk ke dalam objek formal. Oke, ini ada kuis nih. Silakan dibaca. Ini terhalang? Ya. Oke. Yang belakang terbaca? Ada. Oh. B. Ulang 3. Ayo, kira-kira apa ya objek materialnya? Yang B, Bu. 1 dan 3. 1 dan 3. 3 ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Dan kelompok 5 mana kelompok 5? Apa jawabannya? C. 2 dan 3. Kelompok 5 2 dan 3. Kelompok 4 1 dan 3. Kelompok 1 1 dan 3. Kelompok 2 1 dan 3. Kelompok 7 B. Ayo berapa? Yang mana? B 1 dan 3. Kelompok 6 B 1 dan 3. Oke, coba kita baca dari awal ya. Kalau objek material itu yang berkaitan dengan apa? Fisik dan non fisik. Interaksi sosial pedagang dan pembeli di pasar. Komunikasi antara orang tua, murid dan guru. Formal. Karena ada berulang langsung, ini masuknya ke formal. Tapi kalau gejala sosial penggunaan uang sebagai alat tukar material. Kemudian fenomena demonstrasi massa
sebagai alat transaksi, atau misalnya kayak di kelas nih, buku sebagai media belajar, itu maksudnya ke Media. Jadi jawabannya ya. Masing-masing kelompok ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, boleh. Kata Dimas minta yel-yel. Ken, untuk semakin semangat belajar, kita harus yel-yel dulu ya. Apa enggak? Ken, coba siapin dulu yel-yelnya. Yang kemarin. Kelompok 4 yel-yelnya udah siap? Oke. Enggak boleh ini. Rahasia atau enggak? Oke, kelompok 1 silakan. Coba yang lain dengerin. Bikin ragu, kita yel-yel dulu. Kami kelompok 1, kelompok paling hebat. Tentang sosiologi, interaksi masyarakat. Sekian terima kasih, yel-yel dari kami. Kelompok 1, spirit sosiologi, go go go. Oke, kasih tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 2, ayo tunjukkan yel kita. Ini kelompok 2. Tut tut tut. Siapa mau ikut belajar sosiologi? Siapa ini tiga? Ayo kawan, tetap semangat belajar. Kelompok 2. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, untuk kelompok yang lain nanti dulu kita lanjutkan materi. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang apa? Objek, Material. material, dan objek. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau baca? Oke, silakan Sapi. Kesimpulannya, dari contoh di atas, kamu dapat mengkaji fenomena tersebut baik dari sisi objek material maupun objek formalnya loh. Pasar, uang, sayur kol masuk ke dalam objek material dari aspek fisik. Sedangkan penggunaan uang sebagai alat pembayaran dan penerapan protokol kesehatan masuk ke dalam objek material dari aspek non-fisik. Terakhir, kegiatan tawar-menawar atau interaksi penjual dengan pembeli masuk ke dalam aspek formal ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Safiran. Kembali ingat lagi ya, objek material itu yang berkaitan dengan aspek fisik dan non fisik. Tapi kalau objek formal itu berkaitan dengan perasaan dan interaksi yang mana bisa dirasakan. Oke, selanjutnya tahu nggak sih menurut Philip Al-Sorokin, sosiolog asal kelahiran Rusia, ilmu sosiologi ini bukan hanya tentang hubungan timbal balik, tapi objek kajian sosiologi itu bukan hanya tentang interaksi atau hubungan timbal balik, melainkan sosiologi itu memiliki objek kajian yang banyak.
Ada 8 cabang ilmu sosiologi. Yang pertama ada apa? Yang kedua, sosiologi pendidikan. Yang ketiga, sosiologi industri. Sosiologi pembangunan, sosiologi hukum, sosiologi keluarga, sosiologi pedesaan, sosiologi politik. Oke, yang pertama adalah tentang sosiologi keluarga. Jadi kalau di sosiologi keluarga itu tentang apa? Sosiologi itu melihat keluarga bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi sebagai kelompok sosial kecil yang punya peran penting. Yang mana keluarga itu membentuk kepribadian diri seseorang, yang mana diajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian apa lagi? Sopan santun, kejujuran, itu diajarkan di dalam keluarga. Selanjutnya apa? Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan. Seperti apa sih sosiologi pendidikan ini? Sosiologi pendidikan melihat bahwa sekolah adalah bagian dari masyarakat. Apa yang terjadi di sekolah sama erat kaitannya dengan apa yang terjadi di luar sekolah. Biasanya apa sih yang terjadi di sekolah itu? Belajar. Selain berinteraksi, apa? Selain berdiskusi, biasanya peristiwa apa sih yang terjadi di sekolahan? Biasanya ada bullying. Itu adalah yang terjadi di sekolah, karena biasanya namanya interaksi pasti ada aja konfliknya. Itu sosiologi pendidikan membahas tentang hal tersebut. Kemudian sosiologi agama. Siapa mau baca? Oke, silakan, Farhan. Siapa? Nadia, silakan Nadia. Di Indonesia ada beragam agama dan kepercayaan. Kenapa kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Kenapa orang-orang yang punya kebiasaan berbeda saat hari raya? Sosiologi agama adalah ilmu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Intinya, ilmu ini melihat agama sebagai bagian penting dari masyarakat, bukan sekedar urusan pribadi. Masyarakat membentuk agama. Sebaliknya, masyarakat juga memilih cara orang beragama. Misalnya, kepercayaan dari hari besar agama di suatu daerah bisa unik karena adanya pengaruh tradisi lokal atau budaya setempat. Oke, terima kasih untuk Nadia. Oke, jadi di sosiologi agama itu bukan melihat tentang baik buruknya suatu agama, ya, tapi yang dilihat dari sosiologi agama adalah bagaimana perbedaan agama itu saling menghargai atau toleransi dalam beragama. Oke, selanjutnya sosiologi hukum. Nah, di sekolah itu punya aturan, ditaati. Nah, sekolah kita punya aturan apa? Dilarang membawa HP. Tapi masih ada nggak yang bawa HP? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak yang bawa HP? Ya, kakak kelasnya masih bawa HP. Itu artinya terkadang itu aturan masih ada yang ada. Sosiologi hukum itu melihat aturan itu benar-benar ditaati atau tidak. Jadi mengapa sih misalnya peserta didik menaati atau melanggar aturan yang ada di sekolah? Jadi sosiologi melihat hukum seperti itu. Kenapa sih ada yang taat aturan, ada yang nggak taat aturan? Misalnya kayak berangkat sekolah jam berapa? Masuk kelas 7.15. Masuk 7.15, tapi ada yang masih terlambat nggak? Ada. Nah, itu artinya apa? Pasti ada yang taat aturan dan ada yang tidak taat aturan. Oke, selanjutnya tentang apa ini? Sosiologi industri. Ada yang mau baca? Silakan Kakak. Sosiologi industri juga melihat hubungan antara sekolah dan perusahaan. Misalnya, dampak ekonomi sekolah
masih disesuaikan agar urusannya yang keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi sosiologi industri membantu kita sadar bahwa sekolah adalah jembatan menuju dunia kerja. Dan apa yang terjadi di dunia industri akan sangat mempengaruhi masa depanmu. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi kalau sosiologi industri itu yang dibahas adalah tentang bagaimana hubungan antara sekolah dan perusahaan. Jadi kenapa sih kurikulum kita tuh selalu berganti-ganti? Alasannya karena supaya lulusannya itu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oke, selanjutnya tentang apa ini? Sosiologi pedesaan. Siapa yang tinggal di desa? Aku. Siapa yang tinggal di desa? Siapa yang tinggal di desa? Aku. Oke. Gimana kehidupan di desa? Sejuk. Sejuk. Apa lagi? Adem. Adem, asri. Selain apa lagi? Mata pencariannya seperti apa? Berdebu. Jalannya jelek. Jalannya jelek. Oke, selain itu apa lagi? Banyak gotong royong. Ketika kita ada di desa masih ada kehidupan bergotong royong. Selain itu desa masih ada yang jalannya jelek. Kemudian antara desa dan kota itu biasanya ada ketimpangan sosial terkait mengenai apa? Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Biasanya kalau orang yang sakit di desa ini biasanya dibawa kemana? Ke bidan. Sampai ke kota. Nah, jadi sosiologi pedesaan itu melihat bagaimana desa berubah karena pengaruh dari luar. Misalnya masuknya internet. Nah, masuknya internet ke desa mempengaruhi kehidupan masyarakat atau enggak? Mempengaruhi. Oke, selanjutnya tentang sosiologi pembangunan. Tadi mau baca? Oke, silakan. Sosiologi pembangunan. Bayangkan di desamu ada jalan atau proyek baru. Dalam ada kebutuhan tinggi dan pusat perbelanjaan. Selagi pembangunan menganalisis dampak dari proyek pembangunan, baik yang positif maupun negatif, ada beberapa. Misalnya jalan tol baru bisa membuat transportasi lebih cepat atau dampak positif. Tapi juga bisa membuat kredit di pinggir jalan khususnya atau dampak negatif. Selagi pembangunan mencoba memahami semua dampak ini agar pembangunan bisa berjalan lebih adil dan merata. Oke, terima kasih. Ada yang masih bingung nggak tentang sosiologi pembangunan seperti apa? Enggak. Coba jelas. Oke. Coba di sini siapa yang suka lewat flyover Natar? Apa? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya pasti lewat flyover Natar. Tapi coba perhatiin nggak sih ketika lewat atas dan bawah pasti ada perbedaan. Di bawah banyak apa? Perbedaan. Dimana efek dari pembangunan flyover itu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar berjualan, berdagang, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi setiap pembangunan itu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat. Kalau misalnya nih contohnya dampak negatif tol gitu. Ketika ada tol, pasti masyarakat ada yang lewat tol, ada yang tidak. Jalan biasa. Ketika mobil besar pada lewat ke jalan tol, kira-kira jalan biasa bakal sepi atau enggak? Sepi. Otomatis misal ada warung makan itu pasti akan berdampak gitu menjadi sepi karena mobil besar pada ke tapi kalau yang dilihat hal positif itu ada contohnya di flyover Natar. Ada pembangunan flyover Natar memberikan dampak positif. Selain jalannya nggak macet, misalnya kalau ada kereta api, tapi juga memberikan dampak positif masyarakat untuk mencari nafkah. Kemudian sosiologi politik. Sosiologi politik melihat siapa yang punya kuasa dan pengaruh. Misalnya aja di kelas ini ada yang namanya ketua kelas. Ketua kelas memiliki kekuasaan dan juga pengaruh, memiliki pengaruh untuk anggotanya gitu. Jadi
bagaimana aturan kelas itu dibuat dan ditaati oleh anggota. Oke, ada yang mau baca kesimpulannya? Kan aku belum baca. Jadi meskipun berbeda-beda, fokusnya semua cabang ini punya satu tujuan yang sama, untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial di sekitar kita. Sosial membantu kita melihat pola-pola dalam masyarakat, mengapa sesuatu terjadi, dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan positif. Oke, terima kasih Ilham. Jadi kesimpulannya kita mempelajari cabang-cabang sosiologi walaupun berbeda-beda tujuan tapi mempunyai tetap sama, yaitu bagaimana memahami permasalahan yang ada di masyarakat kita. Oke. Ada pertanyaan? Terkait cabang-cabang sosiologi ada pertanyaan? Ini Ibu Iza bagiin LKPD ya. Ya, ditulis ini nama anggotanya. Sudah bahas semuanya? Oke, ini kan sudah sesuai ya dengan apa yang kemarin kan? Jadi ini fenomena sosial yang sudah acak. Coba kelompok 1 dapat judulnya apa? Judulnya apa? Pedesaan, sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan. Kelompok 2 apa judulnya? Mengapa kita malas ikut pemilu? Berarti masuknya ke mana? Kelompok berapa? Kelompok 3 judulnya apa? Ya, masuknya ke sosiologi Bang. Kalau kelompok 5 Tadi
interaksi. Ayo, masukin kemana? Apa sih tadi? Coba coba baca. Baca. Lalu juga mengubah cara belajar dan berinteraksi di sekolah. Jadi kan Keluar rapor kan. Keluarga. HP digenggam maksudnya kemana? Teknologi. Ya, Industri. industri apa pembangunan? Industri. HP digenggam mengubah apa? Mengubah cara belajar dan berinteraksi di sekolah. Pembangunan. Kemana? Pembangunan. Ya, sosiologi in. Itu apa? Ini pelajar merangkap karyawan mengapa banyak siswa sekolah sambil bekerja. Kalau sosiologi Pembangunan. pembangunan. Politik siapa? Pembangunan sama industri itu harus ambil ini. Industri sama bangunan. Apa? Beda bangunan industri sama Kalau industri yang misal nih, kita sebenarnya manusianya bekerja apa? Tanam atau main. Nah, kemudian setelah ada desain atau mesin, kita apa? Teknologi, sosiologi, industrinya yang dari misalnya nih. ya disebar. Ibu ini coba. Salam. Ali Melinda. Ali Setiawati. Ali Setiawati. Iya sih. Ya. Sama Sri Setiawati. Yulia Sati. Terima kasih. Oke. Coba udah paham belum tugasnya kayak mana? Belum ya? Nih, misalnya judulnya kelompok Safira apa? Mengapa aturan sering dilakukan? Ini kertas, kemudian ditulis mengapa aturan sering dilanggar. Kemudian, halo. Nah, tulis di sini bahasa ya. Jadi buat peta konsep atau infografis. Gitu. Tulis judulnya di tengah, di pojok, atau di mana. Kemudian kalian tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaannya yang pertama apa? Objek material yang sesuai dengan fenomena. Coba dibaca bareng-bareng, ditentuin mana ya yang masuk ke dalam objek material, dicari yang mana. Objek material ini yang seperti apa? Aspek fisik dan non fisik. Dicari mana ya yang masuk ke dalam aspek fisik dan fisik. Tapi jadi satu aja. Misalnya objek material sekolah. Kemudian ada tempat pemilu, itu masuknya ke objek material. Kemudian pertanyaan kedua adalah objek formal yang sesuai dengan fenomena. Objek formal itu seperti apa?
Interaksi yang melibatkan perasaan. Interaksi yang melibatkan perasaan. Misalnya nih, yang sosiologi pedesaan, yang masyarakat desa pindah ke kota. Ini maksudnya ke objek formal. Yang mana masyarakat desa ini memiliki pekerjaan. Selanjutnya adalah deskripsi fenomena yang dipilih. Deskripsikan. Kalau deskripsikan itu bisa berupa narasi atau data. Coba ya, mana yang ada narasinya dan ada datanya? Dilihat LKPD-nya. Kalau ada angka itu berarti data. Tapi kalau nggak ada data, nggak ada angka berarti narasi. Ada nggak? Untuk deskripsikannya, fenomenanya itu hanya satu paragraf. Oke? Hanya satu paragraf. Nah, pertanyaan selanjutnya, berikan alasan mengapa fenomena yang dipilih dapat dibahas melalui cabang sosiologi. Nih, kalian tentuin nih, kira-kira fenomena yang kalian dapat itu masuk ke cabang yang mana? Sosiologi agama kah, sosiologi industri, sosiologi politik, atau sosiologi pendidikan? Yang mana gitu? Misalnya, kemudian selanjutnya hubungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya ketika dapat tentang tentang keluarga, misalnya berkaitan dengan peran ganda. Ketika ada peran ganda, itu melibatkan ini enggak disiplin ilmu yang lain enggak? Kalau misalnya melibatkan disiplin ilmu yang lain, itu dicantumkan. Disiplin ilmu yang lain itu apa? Misalnya psikologi atau ekonomi gitu. Kemudian merefleksikan pentingnya cabang sosiologi. Jadi menurut kalian setelah belajar LKPD tersebut, kira-kira apa sih yang bisa direfleksikan, pembelajaran apa yang diperoleh gitu? Selanjutnya dipresentasikan to stay. Ada yang tahu to stay? Enggak. Jadi dua orang jaga peta konsep, kemudian 3 orangnya jalan-jalan mengunjungi peta konsep teman-teman yang lain. Jadi 2 teman yang jaga ini menjawab pertanyaan teman yang berkunjung. Teman yang berkunjung harus memberikan pertanyaan ketika ingin memahami apa yang disampaikan temannya. To stay. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, boleh. Oke, untuk kelompok 1 ada pertanyaan. Dimas ada pertanyaan? Belum ada. Oke, untuk kelompok 2 ada pertanyaan?
Apa? Oke, ini kelompok berapa? 6. Kelompok 6 ada pertanyaan? Untuk saat ini belum. Oke. Oke, ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 bahas tentang apa judulnya? Industri judulnya? Gawai digenggam mengubah cara belajar dan berinteraksi di sekolah. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada. Ini dari kelompok berapa? 7. Kelompok 7 ada pertanyaan? Ibu mau nanya, kan ini yang soal terakhir itu deskripsikan fenomena sosial. Kan sosial kita itu dalam keluarga. Terus yang kata Ibu tadi kalau ada angkanya berarti masuk data. Gimana? Kan tadi dijelasin kalau ada, misalnya ada angkanya berarti itu masuk data atau narasi. Nah, jadi gimana itunya? Contoh kasusnya, fenomenanya. Oke. Nih, perintahnya adalah deskripsikan fenomena sosial yang dipilih. Bisa dijelaskan dalam bentuk narasi atau data. Nah, di sini ada data kan? Nah, kamu tinggal pilih mau dalam bentuk narasi kah atau misalnya dalam bentuk yang data gitu. Misalnya fenomena keluarga masa kini saat ibu jadi pencari nafkah utama. Fenomena ini didukung oleh fakta dan data yang ada. Nah, kalian deskripsinya itu misalnya satu paragraf nih, tapi mencantumkan data yang akurat itu sebagai pendukung. Makasih, Bu. Oke. Untuk kelompok 4 ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih. Jauh ini belum ada, oke. Itu kan nggak ada informasi. Kalau dideskripsikan berarti kan ada fenomena apa yang Jadi baca. Ini ya, alasan mengapa fenomena yang dipilih dapat dibahas melalui cabang sosiologi. Apa alasannya? Terus hubungan dengan disiplin ilmu.
Mengapa sih mana? Jangan minum karena mahal. Sama Min 500 kalau mau Itu jauh banget. Iya ya, kacau. Jauh banget. Kurang gede tau. Biologi ya. Tanya ini. Mana si B? Sosiologi. Gede-gede. Sosiologi, politik gitu. Kan setengah ini tuh. Jadi kamu kebanyakan sebelah sini yuk. Enggak juga lah. Wah. Kira ya. Ini merangkap apa? Ya. Mengangkat kerangka karyawan. Mantap. Lagi.
ini bukan yang pertama ya. Pengertian dulu ya. Teman. Pulang sekolah, masuk jam jam busuk loh. Gue patah kamu boleh teriak banget. Gue emang pengen anak yang praktek itu kan, terus kata gue kan, terusnya gue gigit sampai sedih gitu bang. Biar panik itu kelas 8 coba, kelas 8 gitu. Kelas sampai nggak minum, habis itu ada ya.
Bukanlah tindakan dan ini adalah kita melihat Aska, tugasnya apa Aska? kita melihat fenomena ini UAS makin mahal sehingga banyak ibu rumah tangga yang sekarang bekerja demi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Oke, itu refleksinya dari kelompok lain. Ada tambahan lagi mungkin? Ada UAS. Lagi, oke. Kalau dia ke kanan, jadi
Berikan alasan mengapa fenomena yang dipilih dapat dibahas melalui cabang sosiologi tersebut. Boleh nggak? Kalau misalkan masuk ke cabang ekonomi tersebut karena para pelajar ingin membangun ekonomi keluarganya menjadi lebih berfinansial itu boleh kayak lebih tinggi gitu ekonominya. Oh, oke. Intinya kalian tahu nih apa yang dapat kalian pelajarin dari materi atau fenomena sosial yang kalian dapat gitu. Ini kan apa yang bagian refleksi kan nomor 4. Iya, terakhir. Ini bagian ini. Kemudian kan yang pertama kan ada berikan alasan mengapa fenomena yang dipilih dapat dibahas melalui cabang sosiologi. Nah, jadi menurut kalian fenomena sosial yang kalian dapat ini masuknya ke kategori cabang sosiologi yang mana nih gitu? Sosiologi politik kah, sosiologi agama atau sosiologi keluarga? Nah, terus kalau misalnya ternyata masuknya ke sosiologi pembangunan. Kenapa alasannya masuk ke sosiologi pembangunan? Berikan alasannya kenapa masuk. Piring sebelah. Kalau apa isinya juga mirip-mirip. Kayaknya yang lebih. Kalau ini kayak banyak Kalau Nabila bagian apa Nabila? Pengertian apa? Pengertian sosiologi politik kan nggak ada perintahnya. Iya, nggak ada perintahnya loh. Mencari pengertian sosiologi politik nggak ada perintahnya. Tugasnya adalah menjawab pertanyaannya LKPD tadi. Coba mana LKPD-nya? cuma buat nambah. Ada pertanyaan nggak? Kayak buat cuma nambah-nambahin buat. Oh, nambah-nambahin doang. Oke, boleh. Boleh balik. Jawab yang ini ya. Iya, jadi kayak sebelum ke ini jadi tahu dulu apa pengertian. Oh, oke, ngejelasin ke temennya ya. Oke, bagus. Ada ujung hitam nggak? Ujung hitam. Masukin dulu yang itu, bolong. Apa? Tapi kalau anak WB kan
Kok lu bisa masuk sini? Apa yang mereka mau
Di Indonesia ini adalah tempat yang merayakan Hari Natal dan Terima kasih.
Film Jawa. Enggak ada kenapa aku bahasa Jawa? Nah, itu tuh ada Dua karena Jawa dan gajah sama. Bisa mah, Jawa Timur. Nggak tahu Bapak Timur. Apa bedanya Jawa Barat sama Jawa Sunda? Aku Jawa Barat. Jawa Barat. Bisa lah. Katanya nggak boleh. Tapi kalau saya katakan nggak boleh ya, lo ingat kerja Arab. Kerja Arab, bapaknya Kristen, maknya kerja Arabnya Buddha. Kemarin saya ikut Tidak apa ya? Tidak Coba kalau semangat. Acang pete. Ya. Ada sapi ini. Berikan alasan mengapa fenomena ini dapat dibahas melalui fenomena bahasa Arab ini yang sebelumnya orang itu maksudnya gimana kita harus memberikan alasan mengapa fenomena itu dapat terus membuka dari sisi lain kemudian mengaksesikan kekuatan sosiologi
masalahnya dalam pendidikan atau misalnya psikologi. Apa yang Kasih ya. Itu kan ininya terus lain. Nah, terus Halo semuanya. Oke, sekarang kalian akan datang ke Museum Sosiologi tentang objek kajian dan juga cabang-cabang sosiologi. Nanti temannya bakal ngejelasin dan kalian harus dengerin. Yang nggak paham silakan bertanya, oke? Boleh satu pertanyaan atau lebih. Oke. Silakan datang ke museum. Selamat datang di Museum Sosiologi. Silakan masuk. Masuk.
Satu kakak kasar kepada ini. Pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan bupati atau gubernur. Ayo yang mau nanya dipersilakan. Jadi mau nanya apa? Warna-warni ini mencerminkan sikap dari setiap orang yang berpolitik. Ada yang korupsi, ada yang baik, ada yang jabatan. Belajar untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan belajar dari hal-hal yang kecil dulu aja agar tidak melakukan atau tidak mau ikut serta dalam pemilihan kepemimpinan. Contoh golput ya, saya tidak peduli akan pemilihan. Golput kan bukan yang sama sekali ya, tidak netral. Jadi apa tema dari yang dibuat Anda itu? Apa? Politik, tema ini tentang keaslian sumber tentang keaslian lingkungan masyarakat. Apakah ada di balik apa ini? Ada yang bersangkutan dengan ini kan kayak sains bahwa ini asli. Kita ini ada nilai-nilainya lagi ya. Arti lain dari asli itu adalah tenang, dan arti tenang itu kita bikin target itu tenang dalam menghadapi atau bersaran korupsi saudara. Silakan saudara. Kalau ini banyak asal ada pada dasarnya korupsi itu berawal dari orang, bukan orang yang cara dia ngajak ego, ngajak korupsi. Kan ayo kan korupsi, kayak ngajak asal ngajak kader, orang yang ngajak kelas. Ayo, kayak bisa ada komunitas korupsi. Terus kalian jawab dalam politik hal-hal saja itu maksudnya apa sih? Karena apa ya, politik itu mengedepankan suatu komunitas untuk mencapai suatu tujuan. Oh, salah.
Jorok.